Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Adrian Nugroho dengan NIM 030203210056 dari kelas studi Al-Quran A. Di sini saya akan membawakan judul sejarah turunnya wahyu Al-Quran. Nah, pada judul ini terdapat dua pokok pembahasan, yaitu yang pertama hakikat wahyu Al-Quran yang terdiri dari pengertian wahyu, tujuan wahyu, dan cara wahyu diturunkan. Yang kedua, pewahyuan Al-Quran terdiri dari pengertian nuzul Al-Quran, sumber pewahyuan Al-Quran, proses pewahyuan, dan periodisasi turunnya Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian wahyu. Secara garis besar, wahyu memiliki arti sebuah pemberian informasi secara rahasia yang diturunkan kepada Nabi. Lalu yang kedua, wahyu diturunkan memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk memberi peringatan, dan yang kedua untuk memberi kabar gembira. Lalu cara wahyu Allah turun. Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan wahyu secara langsung atau secara berhadapan kepada manusia, tetapi melalui beberapa cara, yaitu wahyu dalam arti ilham atau inspirasi, yang kedua kalam ilahi tanpa melalui perantara, dan yang terakhir melalui perantara utusan spiritual yang dikenal dengan Jibril. Lalu pewahyuan Al-Quran atau nuzul Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian nuzul Al-Quran. Kalimat nuzul Al-Quran memiliki dua kata, yaitu nuzul dan Al-Quran. Kata nuzul berarti meluncur dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Atau bisa juga nuzul berarti singgah atau tiba di tempat tertentu. Makna nuzul Al-Quran adalah penyampaian atau penetapan turunnya Al-Quran, yaitu proses penyampaian Al-Quran baik ke Lauh Al-Mahfud, ke Bait Al-Izzah maupun kepada Rasulullah SAW. Lalu sumber pewahyuan Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan oleh kitab-kitab suci sebelumnya, seperti Taurat, Injil, dan Zabur, sumber Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Al-Quran ini adalah benar-benar bacaan yang sempurna dan mulia. Ia termaktub dalam kitab yang terjaga dan terpelihara, sehingga ia tidak akan hilang atau mengalami pergantian dan perubahan. Lalu proses pewahyuan Al-Quran. Pewahyuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad tidak sekaligus, tetapi diturunkan secara berangsur-angsur. Pewahyuan Al-Quran diturunkan dalam 3 fase atau 3 tahap, yaitu yang pertama diturunkan di Lauh Al-Mahfud. Yang kedua dari Lauh Al-Mahfud ke Bait Al-Izzah di langit dunia. Dan yang terakhir, dari Bait Al-Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Lalu yang terakhir, periodisasi turunnya Al-Quran. Yang periode pertama yaitu diterima oleh Nabi Muhammad saat sedang berkholwat di dalam Gua Hira, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang diturunkan pada tanggal 8 bulan Rabiul Awal. Nah, periode kedua, periode ini berlangsung selama 8 sampai 9 tahun ketika terjadi pertarungan hebat antara gerakan Islam dan Jahiliyah. Periode ketiga, periode ini berlangsung selama 10 tahun. Suatu periode ketika dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar karena para penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran agama di kota Yathrib atau Madinah. Lalu yang terakhir, hikmah Al-Quran turun secara bertahap. Nah, hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap adalah untuk mengukuhkan hati Nabi Muhammad SAW agar mampu berinteraksi dengan kaumnya sesuai dengan situasi dan kondisi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.